فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertanyaan, apakah betul Syekhuna Yahya bersabar terhadap Syekh Jamil yang bersikap mutawakif di Damaj dulu, dan Syekh Yahya biarkan saja tanpa ada tuntutan Syekh Jamil untuk menyampaikan mauqifnya dengan jelas? Ini tidak betul. Tidak betul dari sisi apa? Masalah bersabar betul, Syekh Yahya bersabar, menasehati, mengirimkan utusan-utusan kepada Syekh Jamil. Tapi kalau dikatakan tak ada tuntutan, itu tak betul. Syekh Yahya sering menyindir di majelis secara umum. Dan juga banyak para masyayikh yang menuntut Syekh Jamil, sampai terkenal waktu itu. Disebut dua tokoh di situ, yaitu Syekh Jamil dan juga Ibnu Hizam pada waktu itu. Dan ana menyurati Syekh Jamil tentang masalah Hizbiyah Abdurrahman. Ana juga menyurati Ibnu Hizam pada waktu itu dan sebagainya. Bukan karena ana sebagai yang memulai, tapi karena waktu itu sudah sangat terkenal di kalangan masyayikh dan para tulab bahwasanya dua syekh tersebut ternyata goncang dan seterusnya. Padahal di luar sana diberitakan tidak ada yang berjamaah juri satu ulama pun. Maka dari sini diketahui bahwasanya sangat diperlukan adanya dukungan dari orang-orang yang berilmu untuk mengucapkan kebenaran pada waktu diperlukan. Telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yaitu Ar-Raddu Syar'i, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar, demikian pula membantah ahli batil, mentahdir ahli batil, ini adalah fardu kifayah. Tidak semua orang wajib, tetapi yang namanya fardu kifayah, orang yang melakukan kewajiban tidak boleh dibungkam, bahkan dia dipuji. Karena dia berusaha untuk menolong kebenaran yang kalau satu pun tidak ada yang melakukan malah dosa, semuanya dosa. Maka yang ini dipuji. Sementara yang tidak melakukan kewajiban, maka dia wajib menilai, mempertimbangkan, kata Syekh An-Najmi, apakah jumlah orang yang bicara sudah cukup, terbentuk kifayah ataukah belum. Kalau sudah cukup, maka berarti dia memang gugur kewajiban. Kalau belum, maka berarti dia masih berdosa, sementara dia mampu untuk membantu orang yang berusaha menegakkan kebenaran tadi. Bukan malah diamnya mereka itu jadi hujah untuk membungkam orang yang bicara. Baik, makanya sementara di Damaj waktu itu situasinya adalah situasi yang kedua, yaitu yang mengucapkan kebenaran dari kalangan ulama sangat sedikit, sampai digambarkan Syekh Yahya bersendirian, yang lain satupun tidak ada yang bicara. Makanya Syekh Yahya menyemangati bagi orang-orang yang hadir dalam daras, yang malas atau yang tidak perhatian salah sendiri, menyemangati untuk bicara, untuk bicara. Kalau anak kecil aja disemangati untuk bicara, bagaimana para ulama tidak disuruh untuk bicara? Kalam ulama jelas apa? Lebih terpandang di mata umat dibandingkan anak-anak. Tapi anak-anak aja disemangati. Maka bagaimana dengan orang-orang yang besar? Bagaimana dengan para ulama? Makanya memang Syekh Yahya menyindir para masyayikh yang tidak mau ikut bicara, padahal mereka tahu fitnah adani pada waktu itu. Baik. Jadi kalau adapun masalah Syekh Yahya mengatakan tak boleh mengambil ilmu dari mutawakif, betul. Syekh Yahya terang-terangan di majelis di daras umum mengatakan al-mutawakif yuwaqaf. Yaitu apa? Darsih atau kalimat seperti itu. Orang yang tawakuf maka dia dihentikan dari pelajaran dia sampai jelas bagaimana sikap dia. Baik. Dan juga dari awal sampai akhir kita katakan bahwasanya Syekh Yahya bukan dalil. Sampai kapan kalian mengaku salafi tetapi kalian prakteknya tidak ikut salaf, bahkan sekedar berdalilkan dengan orang-orang dari generasi belakangan. Dalil mewajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan menolong ahlul haq. Terus-menerus kalian melarang orang-orang awam untuk taklid dari imam yang 4. Kalian sendiri taklid pada Syekh Yahya kah? Sampai kapan seperti itu? Lalu kalian mengatakan diri sebagai salafi dan ahlu sunnah. Syekh Yahya, Syekh Yahya, Syekh Yahya. Itu pun kalau betul Syekh Yahya seperti itu. Padahal ternyata tidak demikian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ditambah lagi, bagaimana sikap kalian wahai para ustadz mutawakif, asatidah mutawakifun terhadap orang-orang roja itu? Mereka ahlu sunnah atau salafiyun? Demikian pula misalkan apa? Ya, yang seperti itu. Demikian pula para tokoh-tokoh dari jam'iyat. Kalian menganggap mereka salafiyun atau ahlu sunnah? Kalau kalian mengatakan
Oh, mereka adalah salafiyun. Nah, ketahuan memang kalian bukan dari golongan kami. Jelaskan sekalian mengatakan roja adalah salafiyun. Tokoh-tokoh roja seperti Firanda dan lain-lain adalah salafiyun. Demikian pula dan para ustadz-ustadz roja adalah salafiyun. Demikian pula yang lain-lain tokoh-tokoh Jam'iyah di Indonesia. Sekalian aja kalian katakan. Demikian pula tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tokoh-tokohnya bukan awamnya. Kalian katakan aja sebagai salafiyun biar jelas siapa kalian. Tapi kalau kalian mengatakan mereka mubtadi'ah, ulama mana yang mengatakan orang per orang bahwasanya orang itu mubtadi'ah, Firanda adalah mubtadi'. Demikian pula beberapa tokoh-tokoh yang lain. Kenapa kalian tidak tunggu Syekh Yahya kalau memang kalian taklidnya ke Syekh Yahya, mewajibkan kami taklid ke Syekh Yahya? Kenapa untuk masalah tokoh-tokoh yang tadi kalian tidak menunggu Syekh Yahya? Ini kontradiksinya kalian. Walhamdulillahirabbil alamin.